Selamat datang di Candi Joglo Semar, Desa Kranggan Harjo, Toroh, Grobogan. Grobogan, Jawa Tengah. Candi Joglo Purwodadi merupakan salah satu destinasi wisata andalan yang terdapat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, ternyata candi ini juga sering dikenal dengan sebutan Candi Joglo Semar. Candi Joglo Purwodadi dibangun pada tahun 2007 berdasarkan ide dari seorang seniman asal Grobogan yang bernama Muhadi. Pembangunan tersebut akhirnya mendapatkan apresiasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan, lalu dilakukan peresmian oleh Bupati Grobogan pada tanggal 29 November 2018. Bagi yang sedang mencari informasi tentang lokasi, jam operasional, harga tiket masuk, serta daya tarik dari Candi Joglo Grobogan, daya tarik Candi Joglo Purwodadi. Tujuan pembangunan tempat ini awalnya berupa sanggar seni dan budaya untuk masyarakat di Kabupaten Grobogan. Namun terjadi perubahan ketika Muhadi ingin menciptakan objek wisata yang dapat menarik banyak wisatawan berkunjung dan semakin mengenal Grobogan. Hingga akhirnya pembangunannya dibuat dengan desain berbentuk candi yang mirip dengan pura yang ada di Bali. Itulah salah satu daya tarik yang disuguhkan oleh Candi Joglo Purwodadi. Selain itu, ternyata di sini juga tersedia lantunan gamelan Bali yang menambahkan nuansa serasa sedang di Pulau Bali semakin kental. Bahkan Candi Joglo mendapatkan bantuan seperangkat gamelan Bali dari Pemprov Bali atas aspirasi Dr. Evita Arsanti, MSc, anggota DPR RI Dapil 3 Jawa Tengah. Apalagi tersedianya penyewaan kain poleng dan juga bangunan yang berarsitektur gaya Bali dengan kehadiran patung singa dan payung khas Bali. Pada tahun 2022, destinasi wisata Candi Joglo Purwodadi telah resmi dibuka untuk dikunjungi wisatawan umum. Oleh karena itu, saat ini siapapun boleh berkunjung ke sana untuk menikmati suasana seperti sedang di Pulau Dewata tanpa pergi jauh-jauh ke Bali. Berikut sambutan selamat datang oleh Muhadi, pengelola Candi Joglo, untuk Ibu Dr. Evita Nursanti, MSc, dalam rangka kunjungan dan sekaligus menyerahkan secara langsung seperangkat gamelan Bali bantuan Pemprov Bali. Warga dari RT 8 dan 7 di lingkungan Candi Joglo Semar Purwodadi. Aturaken sembah syukur sanepun Gusti Kamo Suci dengan Ramadan itunya, alhamdulillah saged pinaringan berkah slamet nggih kalujengan dumateng Bu Evita beserta rombongan sampai di Candi Joglo sehat walafiat. Terima kasih Bu Evita nggih. Dan juga kami sama Candi Joglo Bu Evita sebagai ngaturkan sembah suwun nggih atas kiprah dan bantuan dari Bu Evita, atas pemberian support apresiasi alat musik gamelan Bali yang kemarin sudah kami terima Ibu dari Pemprov Denpasar. Ini kebetulan ada momen kesempatan senang Ibu nggih. Izinkan saya untuk bercerita sedikit Bu pengalaman kami di Denpasar Bali. Alhamdulillah dari tahap demi tahap Bapak Ibu, Candi Joglo sejak bulan Desember kunjungan Bu Evita ke Candi Joglo waktu itu diapresiasi dengan kami mengajukan bantuan permohonan ke Pemprov Bali, langsung direspon khusus Ibu Evita. Kebetulan kami nyun sewu nggih, baru pertama kali ini Bu mendapat bantuan apresiasi khususnya dari DPR RI. Kebetulan saya beserta istri Bu selaku pengurusan di Joglo, kami bertolak ke Pulau Bali
dengan sedikit keprihatinan karena kondisi JPJ, akhirnya saya dengan istri berangkat sendiri, tidak bisa mengajak dengan seluruh anggota pengurus. Saya singkat cerita naik bis, Bu. Sampai sana saya bingung, Bu, ini alamatnya di mana, dia lokasi di mana. Tapi alhamdulillah sambutan dari Denpasar Bali Pemprov sangat bagus. Kami diarahkan sampai diberi alamatnya lengkap, hingga singkat cerita kami diberi waktu untuk memaparkan, Ibu. Di sana disambut oleh Direktur Prusda dari Denpasar Bali. Singkat cerita beliau menggarisbawahi seperti apa sih profil Candi Joglo, kok sampai mendapatkan apresiasi lebih dari beliau Bapak Gubernur Wayan Koster, sampai mendorong seluruh staf jajarannya, ini jangan sampai lupa, ini jangan sampai lupa. Jadi, bahkan bisa dikategorikan diprioritaskan, Ibu. Matur sembah nuwun sekali ini. Bahkan dari proposal kami ajukan, malah kami ditanya, Bu, Pak Hadi, apakah ini cukup? Saya berserta istri sampai bingung, Ibu. Padahal kami merasa nih, apa yang kami ajukan itu sudah sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan jumlah teknis. Sampai sana malah pihak dari Pemprov bingung, Ibu. Dengan permohonan anggaran segini apakah cukup? Nah, dari situ akhirnya kami memberikan sedikit pandangan kepada Pemprov. Pak, kami menerima apa yang diberikan apresiasi dari Pemprov Bali, yang mana support gamelan ini nantinya untuk bisa mendukung kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Grobogan. Karena bagi kami ini adalah salah satu nilai mampu mengakulturasikan budaya Jawa Bali di Jawa Tengah ini, khususnya dari kota Purwodadi. Dan kebetulan baru kami, Bu, yang mengajukan proposal ke Pemprov Bali khusus untuk mengajukan permohonan gamelan yang digunakan untuk seni budaya dan objek pariwisata. Rata-rata biasanya pendidikan seperti universitas ataupun sekolah. Nah, ini menjadi salah satu catatan dari Denpasar Bali, Bu. Kebetulan menyampaikan salam buat Ibu dari direkturnya, Pak Komang kami Artana. Belum sampai berpesan, titip salam kagem Ibu. Nanti juga sampaikan juga ke Pak Gubernur bahwa support dari Direktur Prusda sudah seoptimal ini hingga dikirim gamelan Bali satu set, Ibu. Bahkan data yang kami cek, Bu, ini sebenarnya sampai 2 set sebenarnya. Bisa untuk kegiatan bermain musik tidak hanya 1 set gamelan. Jadi bisa dibuat kreasi. Jadi bisa kategori sangat lengkap, Ibu. Matur sembah nuwun. Dan juga dari Pemprov Bali, Bu, menyampaikan nanti kalau kita sampaikan juga ini tahap awal, nanti kalau Candi Joglo berkehendak, karena untuk perawatan gamelan tidak mudah. Selain alat musik dan juga senimannya, harus ada ruang khusus untuk menyimpan, agar setelahnya tidak berubah dan ukirannya tetap terjaga dengan bagus. Nanti ke depan bisa diapresiasi lagi, Bu, bisa mengajukan untuk pembuatan gedung seni atau tempat untuk pagelaran, kalau di Bali namanya Banjar. Kebetulan kita udah kasih video profil, Ibu, kemarin. Profil kami bagi Pemprov Bali sangat unik karena tidak hanya tarian Bali saja yang kami tampilkan, tapi ada wayang orang Jawa. Bahkan harapan kami ke depan, Bu, nanti gamelan Bali dan gamelan Jawa itu bisa kolaborasi, betul, bermain bareng mengiringi wayang orang yang ada di Candi Joglo Semar Purwodadi. Luar biasa pastinya. Dan yang kedua, Ibu, alhamdulillah juga kemarin sudah diapresiasi dari CSR BRI bahwa Candi Joglo sudah disurvei memang layak untuk mendapatkan bantuan hibah musola. Harapan kami tahun ini bisa segera dibangun dan berkas juga sudah lengkap, Ibu. Terus nanti teknisnya minggu depan ada tim survei yang akan membuat rap pembangunannya. Alhamdulillah juga, dan harapan juga nanti ke depan lebih meningkat lagi, Bu, karena saya sering mengikuti rapat Ibu di Facebook. Nah, ini yang unik ya, Ibu begitu terbukanya memberikan ruang dan support untuk pariwisata. Bahkan ada satu catatan yang masih teringat di saya, Bu.
Di saat pariwisata dunia khususnya Nusantara ini semua mata tertuju di Pulau Bali, di saat Pulau Bali ini demam Ibu, yang lainnya pilek Bu. Bali batuk yang lain. Iya betul, Bali Batu yang lainnya wah demam meriang semuanya. Ini menggugah semangat saya dan juga seluruh bagian dari Candi Joglo. Kita jangan tergantung dengan Bali. Kalau memang ini bisa menjadi apresiasi dan daya tarik di Jawa Tengah ini, kenapa tidak? Ya, kita tidak harus jauh-jauh sampai ke Bali. Kita sudah hadirkan seniman, alat-alat dan juga nuansa seperti di Pulau Bali, tapi isinya muatan lokal budaya Jawa yang tidak lekang ditelan masa. Ini akan menjadi nilai dan keunikan tersendiri. Terima kasih sekali Bu Evita. Dan ke depan pada warga seluruh yang ada di lingkungan Karanganyarjo, khususnya Pak Lurah, ada juga BPD dan juga tokoh masyarakat. Ini adalah salah satu semangat dari Candi Joglo Bapak Ibu beserta dengan Ibu Evita dan juga seluruh staf jajarannya. Kita tidak terfokus pada objek, tidak hanya pada objek. Kami sudah punya perencanaan Ibu. Saya dengan istri kemarin studi banding Bu ke Desa Panglipuran Bali. Nah, betul sekali. Itu wisata terbaik dunia. Saya lihat jaraknya juga tidak jauh masuk ke arah objek. Tidak ada yang dijual. Hanya kultur lingkungan masyarakat yang sadar wisata, bersih terhadap lingkungannya, peduli terhadap masyarakat luar yang datang. Mereka dihadirkan ke kampung mereka dianggap sebagai saudara sendiri. Bahkan diatur Pinara Bu, di dalamnya ternyata ada souvenir, ada makanan, jadi tidak harus menjual di lokasi. Rumah-rumah mereka ternyata menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Harapan kami dengan trek jalur masuk Pak Lurah, ini kebetulan ada beliaunya gitu, kami masih butuhkan satu petunjuk yang jelas dari jalan raya, rambu-rambu, tulisan selamat datang desa wisata juga. Area masuk ini memang perlu disentuh, kalau semua saya, aduh nyun sewu, objek aja masih butuh fokus Nah ini kami butuh bantuan dari Pemdes khususnya dan juga warga sekitar mengebijakan. Ayo dipikir bersama yuk. Kalau saya dengan Bu Evita aja nggak bisa gitu, warga harus bersama-sama. Bu Evita udah semangat nih ke Jakarta jauh-jauh sampai ke Purwodadi, 2 hari. Kemarin dibocorin sama Mas Miftah dan tim, Ibu minta yang terakhir ke sini karena pengen ngopi, pengen santai, pengen guyon dengan Candi Joglo dan seluruh warga masyarakat yang ada di sini. Luar biasa. Jadi saya cukup sekian Ibu, matur sembah nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan gamelan Bali kepada Bapak Muhedi dari Ibu Evita Nursanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Pak Kades, ada Mas Edi nih, ketemu lagi Mas Edi, Mas Hadi, ada Mas Yoyo, Ketua KONI Kabupaten Gerobokan dan tim yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah Candi Joglo ini ngangeni ya. Aku kesini terus Pak Kades, ya kan. Apalagi nanti kalau suaranya lebih banyak lagi, sering kesini lagi. Itu maksudnya pesan khusus ke Pak Kades. Ada titipan gitu. Alhamdulillah ketika saya kemarin ini kesini, kita ketemu ngobrol sama Mas Hadi. Ya saya tanya apa nih Mas, ini kayaknya kurang ini, kayaknya harus ada gamelan Bali ya Mas Hadi ya. Cuman saya lihat ini gamelan Jawanya udah lengkap nggak Mas Hadi? Belum ada justru. Ini harusnya kalau mau kolaborasi ada gamelan Jawa, ada gamelan Bali, sehingga nanti kalau ada pertunjukan bisa dilakukan kolaborasi. Ntar Pak usahain gamelan Jawanya. Saya tuh waktu kecil-kecil saya tuh penari loh, ya kan, sampai SMA saya tuh ikut grup. Kita juga tinggal di kabupaten dulu. Bapak saya dari Wakapolres, Kapolres, ya kan, anak polisi. Dari kecil kita ikut grup-grup tari, sampai besar juga ikut grup nyanyi, ya kan. Jadi memang saya sekeluarga itu menyukai seni.
Jadi waktu saya lihat adanya Candi Joglo ini, karena saya selalu mengatakan kita jangan tergantung dengan wisata Bali. Itu benar Mas Hadi, harus ada beyond Balinya. Ketika Bali batuk, jangan sampai pariwisata Indonesia itu demam. Itu terjadi ketika terjadi bom Bali, ketika terjadi apa-apa di Bali, pariwisata kita langsung nyungsep. Nah ini nggak boleh terjadi. Harus ada pembangunan pariwisata itu di luar Bali, sehingga yang namanya destinasi-destinasi super prioritas yang memang dikembangkan oleh pemerintah itu bisa semuanya dibangun, sehingga turis ke sini tidak hanya datang ke Bali, tapi ini kalau ini bisa dijadikan sama dengan desa Palipuran, itu dapat UN Award loh desa itu di Bali. Benar kata Mas Hadi, bukan karena kekayaan alamnya, bukan, memang karena budayanya, ekoturismenya, ya kan, kebersihan dan lain-lain. Jadi begitu ke sini itu turis itu ngerasa nyaman, ya kan, jalan-jalan itu ngerasa nyaman. Dan ini award yang didapatkan itu bukan karena pantainya, bukan karena kekayaan alam yang mereka miliki, tapi buatan loh. Buatan itu seni budaya, itu wisata, objek wisata buatan yang saya yakin nanti kalau ada gedung kesenian pertunjukan yang nanti bisa dibangun, ini Candi Joglo ini, desa Kranggan Harjo ini bisa menjadi desa wisata budaya Pak Kades, ya kan Pak Kades ya. Harapan pelan-pelan kita ke depan, kita cari-cari dulu siapa yang bisa sponsor lagi ya Mas Hadi ya. Pertama ya, kalau saya lihat udah ada gamelan Bali, masa di Candi Joglo, candinya boleh ada Balinya, tapi Joglonya itu kan Jawanya harus ada dong, ya kan, harus ada juga gamelan Jawa yang untuk bisa dilakukan kolaborasi ke depan. Alhamdulillah waktu saya disampaikan Mas Hadi perlu gamelan, yang dalam pikiran saya, siapa nih ya yang bisa bantu nih gamelan Bali? Ya temen gue dong di Bali, ya kan, Pak Gubernur Bali temen saya kan, sama-sama kita kebetulan dari PDI Perjuangan, kita kenal dekat. Langsung sepulang dari sini saya hubungi Pak Gubernur, Pak Gubernur dibantu dong dapilku gamelan Bali Mbak. Kok ada gamelan Bali Pak? Gamelan Bali di Jawa. Oh ini beda, jualan pula kita dikit sama Pak Gubernur kan, bla 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 bla. Oke deh Mbak, saya bantu, tapi nggak tahun ini ya, waktu itu Maret tahun depan dia bilang gitu. Akhirnya ini kemarin ini bulan Juni ya, bulan Juni turun ya, agak mundur sedikit, tapi alhamdulillah Pak Gubernur Bali menepati janjinya memberikan seperangkat gamelan Bali untuk masyarakat Kranggan Harjo. Tadi kita juga ada keranggannya, mirip namanya ya. Saya tadi udah turun di beberapa. Karangharjo, ini Kranggan Harjo. Jadi agak bingung-bingung gitu. Semoga bermanfaat ya Mas Hadia untuk masyarakat semuanya, ya kan, bisa menikmati. Cuman memang harus ada nanti gurunya yang bisa mengajari gimana anak-anak kecil kita ini, anak-anak muda kita ini dimulai untuk diajar gamelan Bali. Nanti kalau Pak Gubernur menjanjikan hal-hal yang tadi disampaikan, saya akan hubungi beliau kembali. Kalau bisa yang tadi katanya untuk perawatan, untuk rumah gelar seni ya, itu bisa mungkin dibantu oleh Pemda Bali. Terima kasih. Saya ingin foto-foto nanti di gamelannya, bisa liatin ke Pak Gubernur, gamelan udah sampai Pak gitu kan. Jadi, dan kebetulan saya juga harus ngejar pesawat nih. Saya berangkat pesawat jam 6 sore balik ke Jakarta. Harus ke Semarang dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Candi Joglo Semar Kranggan Harjo Toroh Grobogan, Puji Daryana Grobogan TV melaporkan.